Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiratnya atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya yang tentunya pasti adalah ilmu bagi kita. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali di acara Tausiah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedi yang diselenggarakan setiap Rabu malam Kamis. Dan Ustadz kali ini yang akan menyampaikan adalah Ustadz Haji Didi. Kepada beliau kami persilakan dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah pemirsa rahimakumullah, kalimat alhamdulillahirabbil alamin marilah senantiasa kita ucapkan setiap saat dalam rangka mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang sudah diberikan Allah SWT kepada kita semua, yang mana sampai saat ini masih kita rasakan. Juga salam serta salawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, contoh kehidupan kita, yaitu Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, bila kita merunut pada diturunkannya Al-Quran, maka akan kita dapatkan bahwa ayat yang pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Mujammil, dan diikuti oleh surat Al-Mudassir. Ternyata bila kita cermati dari ayat-ayat yang pertama dalam Al-Quran ini, maka akan kita dapatkan tiga hal yang kita butuhkan manusia dalam mengisi kehidupan ini. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan spiritual, dan yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual terlihat dari perintah untuk membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca adalah ilmu pengetahuan. Dengan membaca kita akan mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak tahu apa-apa. Islam memerintahkan manusia untuk mengeksplorasi kemampuan berpikirnya dimulai dengan membaca dalam pengertian yang luas. Pada akhirnya, kemampuan intelektual inilah yang membedakan eksistensi manusia dari makhluk yang lainnya, sehingga manusia menjadi makhluk yang paling unggul. Jamaah rahimakumullah, banyak manusia menganggurkan anugerah akal yang dimilikinya. Mempunyai mata hanya untuk melihat, tetapi tidak untuk memperhatikan. Mempunyai perasaan hanya untuk merasakan, tetapi tidak untuk menyadari. Atau mempunyai telinga hanya untuk mendengar, tetapi tidak untuk mendengarkan. Kecerdasan intelektual tercermin dari diri seseorang yang menggunakan akal dalam mengimani keberadaan Al-Khaliq. Jadi tidak dibangun atas dasar taklid, apalagi taklid buta alias asal mengikuti saja. Pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang diharapkan adalah bagaimana ketika
seseorang mengerahkan segala nikmat dan kemampuannya untuk senantiasa berada dalam jalan syariat, baik dalam hal yang bersifat muamalah, terlebih dalam hal ibadah. Kecerdasan spiritual pada hakikatnya menggenggam kuat ajaran agama dengan kesadaran dan keyakinan yang tinggi bahwa hal itulah yang akan menyelamatkan hidupnya, baik itu selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Jamaah rahimakumullah, bermuamalah dengan jujur, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak mengambil harta orang lain, tidak korupsi, maupun hal-hal perbuatan lain yang dilarang agama, tidak ia lakukan. Jadi, hidup untuk ibadah menjadi tujuan dari kecerdasan spiritual ini. Ibadah selalu menjadi prioritas dalam hidupnya. Bahkan visinya, bekerja itu adalah menunggu waktu untuk sholat. Dalam surat Al-Mujamil, kecerdasan spiritual tergambar dengan seseorang yang selalu bangun untuk sholat malam dan banyak interaksi dengan Al-Quran. Meningkatkan kualitas ibadah wajib, menambah kuantitas ibadah sunnah adalah salah satu ciri bagusnya kecerdasan spiritual. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yaitu kecerdasan emosional. Pada ayat kelima dan 7 dari surat Al-Mudaththir adalah implementasi dari kecerdasan emosional. Warujja fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wali rabbika fasbir, karena Tuhanmu bersabarlah. Sabar adalah kunci dalam kecerdasan emosional. Sabar dalam menghadapi masalah dan ujian ataupun musibah. Sabar dalam mengerjakan ibadah. Dan juga sabar untuk tidak bermaksiat. Dalam situasi apapun dan sesulit apapun, seseorang memiliki kecerdasan emosional akan selalu bersabar. Karena Allah berjanji akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Demikian pengajian singkat ini, jamaah rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang penuh kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang sesat, bukan pula jalannya orang-orang yang dimurkai Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.